Mendadak Rusia mau hidupkan lagi praktek era Uni Soviet, Barat siap-siap. Удалось на планете впервые в истории соединить классное образование, сильную государственность, советскую власть, труд и заставить всех служить этой идее. Надо любой ценой денацифицировать родную Украину, потому что нацизм и фашизм – это те, с кем невозможно договориться ни по какому вопросу. Perekonomian Rusia dapat didukung dengan membawa kembali apa yang disebut Komite Perencanaan Negara, sebuah badan era Soviet yang membentuk program wajib untuk mengembangkan ekonomi negara, saran Senator Andrei Kutebov. Kementerian Perdagangan tidak mengesampingkan gagasan itu, tetapi mengatakan itu bisa terdapat pada sektor keamanan dan pertahanan negara. Seperti dilansir Vedomosti pada Selasa 1 November 2022, pejabat yang mengepalai Komite Dewan Federasi untuk Kebijakan Ekonomi menyuarakan gagasan itu dalam proposal kepada Wakil Menteri Pertama Perindustrian dan Perdagangan Vasily Osmakov. Itu mengikuti diskusi meja bundar Senin 31 Oktober 2022 tentang Gosplan 2.0, rencana pemerintah 2.0 yang dimaksudkan untuk menjadi mekanisme untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Rusia. Osmakov menolak gagasan untuk menerapkan tindakan ini dalam kapasitas penuhnya, mengutip konstitusi Rusia di mana ekonomi negara harus mematuhi prinsip-prinsip pasar. Wakil Menteri menyatakan mungkin untuk membatasi Gosplan 2.0 ini hanya berlaku untuk sektor pertahanan untuk membantu memenuhi kebutuhan keamanan negara jangka panjang serta membantu dalam konflik militer yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev. Di satu sisi ini akan memungkinkan kita untuk membatasi bidang kegiatan hanya untuk perusahaan industri di mana negara memiliki informasi dan pengaruh yang cukup. Sementara di sisi lain, itu akan memungkinkan kita untuk mendapatkan efek dari kegiatan produksi yang direncanakan di sepanjang jalan. Seluruh rantai nilai, kata Osmakov kepada Vedomosti. Kementerian melanjutkan dengan mencatat bahwa rencana strategis yang kaku hanya akan berfungsi sebagai faktor pembatas. Dan sebaliknya harus dapat beradaptasi dengan landscape ekonomi global yang bergejolak dan terus berubah. Osmakov juga dilaporkan bersikeras bahwa target yang ditetapkan oleh Komite Perencanaan Negara yang baru ini harus disepakati dengan cara yang akan membatasi kemampuan perusahaan swasta untuk mengimplementasikan agenda perusahaan mereka sendiri. Komite Perencanaan Negara atau Gosplan ada di Uni Soviet sejak didirikannya pada tahun 1921 hingga pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Badan tersebut ditugaskan untuk membuat dan mengawasi rencana ekonomi nasional 5 tahun berturut-turut yang membentuk dasar ekonomi Soviet sepanjang keberadaannya. Menhan Rusia bikin kejutan di garis depan pertempuran, Ukraina dimohon siaga. Lebih dari 200.000 wajib militer Rusia sedang menjalani pelatihan ekstensif untuk mengambil bagian dalam serangan militer terhadap Ukraina, kata Menteri Pertahanan Sergei Shoigu pada Selasa 1 November 2022. Dilansir RT, Shoigu menambahkan bahwa sekitar 87.000 anggota layanan yang dimobilisasi telah dikerahkan ke zona pertempuran. Dia juga menegaskan kembali bahwa Rusia telah sepenuhnya memenuhi target untuk memanggil 300.000 tentara yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden. Berbicara kepada komandan militer selama telekonferensi, Shoigu mengatakan bahwa puluhan ribu tentara telah dikirim ke zona operasi tempur setelah menerima pelatihan tambahan dan meningkatkan kesatuan unit. Semua anggota layanan ini telah dipanggil untuk mengangkat senjata sebagai bagian dari mobilisasi parsial yang diumumkan oleh Rusia pada akhir September. Dia juga mencatat bahwa beberapa wajib militer sedang menyelesaikan latihan koordinasi bersama di tempat pelatihan. Upaya utama difokuskan pada pelatihan lapangan, memperoleh sinyal navigasi dan keterampilan pengintaian. Kata Menteri menambahkan bahwa lebih dari 3.000 instruktur dengan pengalaman tempur yang relevan terlibat dalam pekerjaan ini. Pada Selasa 1 November 2022, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa dekret mobilisasi yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin telah dilaksanakan secara penuh.
Itu tentang sejumlah cadangan yang dimobilisasi dan itu menetapkan angka hingga 300.000 cadangan. Oleh karena itu, SK tersebut telah dieksekusi, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa fakta ini tidak akan dikodifikasikan dalam dokumen khusus. Presiden mengatakan akan berkonsultasi dengan pengacara dan ahli hukum. Kami informasikan bahwa keputusan ini tidak diperlukan. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan di Rusia pada 21 September. Kementerian Pertahanan mengatakan pada saat itu bahwa pihaknya berencana untuk meningkatkan kekuatan tentara tetap dengan memanggil pasukan cadangan di tengah kampanye militer di Ukraina yang diluncurkan Moskow pada akhir Februari. Menurut Kementerian Pertahanan, pasukan ini diperlukan untuk mempertahankan garis kontak sepanjang hampir 1.000 km antara pasukan Rusia dan Ukraina. Para pejabat di Moskow juga telah berulang kali menyatakan bahwa bantuan militer yang diberikan oleh NATO dan AS ke Kiev membuat mereka menjadi pihak dalam konflik. Kementerian melanjutkan dengan mencatat bahwa rencana strategis yang kaku hanya akan berfungsi sebagai faktor pembatas dan sebaliknya harus dapat beradaptasi dengan landscape ekonomi global yang bergejolak dan terus berubah. Osmakov juga dilaporkan bersikeras bahwa target yang ditetapkan oleh Komite Perencanaan Negara yang baru ini harus disepakati dengan cara yang akan membatasi kemampuan perusahaan swasta untuk mengimplementasikan agenda perusahaan mereka sendiri. Komite Perencanaan Negara atau Gosplan ada di Uni Soviet sejak didirikannya pada tahun 1921 hingga pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Badan tersebut ditugaskan untuk membuat dan mengawasi rencana ekonomi nasional 5 tahun berturut-turut yang membentuk dasar ekonomi Soviet sepanjang keberadaannya. Menhan Rusia bikin kejutan di garis depan pertempuran, Ukraina dimohon siaga. Lebih dari 200.000 wajib militer Rusia sedang menjalani pelatihan ekstensif untuk mengambil bagian dalam serangan militer terhadap Ukraina, kata Menteri Pertahanan Sergei Shoigu pada Selasa 1 November 2022. Dilansir RT, Shoigu menambahkan bahwa sekitar 87.000 anggota layanan yang dimobilisasi telah dikerahkan ke zona pertempuran. Dia juga menegaskan kembali bahwa Rusia telah sepenuhnya memenuhi target untuk memanggil 300.000 tentara yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden. Berbicara kepada komandan militer selama telekonferensi, Shoigu mengatakan bahwa puluhan ribu tentara telah dikirim ke zona operasi tempur setelah menerima pelatihan tambahan dan meningkatkan kesatuan unit. Semua anggota layanan ini telah dipanggil untuk mengangkat senjata sebagai bagian dari mobilisasi parsial yang diumumkan oleh Rusia pada akhir September. Dia juga mencatat bahwa beberapa wajib militer sedang menyelesaikan latihan koordinasi bersama di tempat pelatihan. Upaya utama difokuskan pada pelatihan lapangan, memperoleh sinyal navigasi dan keterampilan pengintaian. Kata Menteri menambahkan bahwa lebih dari 3.000 instruktur dengan pengalaman tempur yang relevan terlibat dalam pekerjaan ini. Pada Selasa 1 November 2022, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa dekret mobilisasi yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin telah dilaksanakan secara penuh. Itu tentang sejumlah cadangan yang dimobilisasi dan itu menetapkan angka hingga 300.000 cadangan. Oleh karena itu, SK tersebut telah dieksekusi, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa fakta ini tidak akan dikodifikasikan dalam dokumen khusus. Presiden mengatakan akan berkonsultasi dengan pengacara dan ahli hukum. Kami informasikan bahwa keputusan ini tidak diperlukan. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan di Rusia pada 21 September. Kementerian Pertahanan mengatakan pada saat itu bahwa pihaknya berencana untuk meningkatkan kekuatan tentara tetap dengan memanggil pasukan cadangan di tengah kampanye militer di Ukraina yang diluncurkan Moskow pada akhir Februari. Menurut Kementerian Pertahanan, pasukan ini diperlukan untuk mempertahankan garis kontak sepanjang hampir 1.000 km antara pasukan Rusia dan Ukraina. Para pejabat di Moskow juga telah berulang kali menyatakan bahwa bantuan militer yang diberikan oleh NATO dan AS ke Kiev membuat mereka menjadi pihak dalam konflik.